Salve. Dalam video ini, Katolik Harus Tahu menampilkan Romo Chris Eylar membahas pertanyaan umum tentang mengapa umat Katolik berdoa rosario, meskipun tidak diajarkan secara eksplisit dalam Alkitab. Ia menjelaskan bahwa rosario berakar kuat dalam kitab suci dan tradisi apostolik, menelusuri asal-usulnya hingga praktik awal berdoa 150 Salam Maria, sebagai tiruan umat awam dari 150 Mazmur yang didoakan oleh para biarawan. Kata-kata doa Salam Maria sendiri sangat alkitabiah, berasal dari salam malaikat Gabriel kepada Maria dalam Lukas 1 dan berkat Elizabeth kepada Maria. Rosario bukan sekadar doa yang berulang-ulang, melainkan refleksi meditatif tentang misteri kehidupan Tuhan Yesus, peristiwa-peristiwa penting dalam Alkitab dalam kehidupan Yesus dan ibunya, seperti kabar sukacita, penyaliban, dan kebangkitan. Romo Chris Eylar membahas perkembangan historis Rosario, yang secara tradisional dikaitkan dengan Santo Dominikus pada abad ke-13, meskipun akarnya bahkan lebih awal lagi. Struktur Rosario diformalkan pada abad ke-16 dengan 15 misteri yang dikelompokkan ke dalam kategori sukacita, dukacita, dan kemuliaan. Pada tahun 2002, Paus Yohanes Paulus II menambahkan misteri terang untuk mengisi kekosongan dalam refleksi pelayanan publik Yesus. Beliau juga menyoroti pentingnya Rosario dalam sejarah Kristen, khususnya Hari Raya Maria Bunda Rosario pada tanggal 7 Oktober, yang memperingati kemenangan Angkatan Laut pasukan Kristen atas Kekaisaran Ottoman pada tahun 1571 dalam pertempuran Lepanto, sebuah peristiwa yang dikaitkan dengan kekuatan doa Rosario. Romo Chris Eylar menekankan bahwa Rosario adalah alat alkitabiah dan spiritual yang ampuh, suatu bentuk doa yang mendorong meditasi Injil dan berfungsi sebagai senjata melawan kejahatan. Mari kita dengarkan penjelasan Romo Chris Eylar bahwa doa Rosario sangat alkitabiah. Katolik harus tahu menerjemahkannya untuk Anda sekalian. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Hai, saya Romo Chris Eylar dan selamat datang di edisi Bertanya Tentang Maria. Salvador dari Madrid, Spanyol menanyakan pertanyaan tersingkat yang pernah kami baca. Mengapa kita umat Katolik berdoa rosario padahal tidak ada dalam Alkitab? Terima kasih Sal, itu pertanyaan yang sangat umum. Dan kami pilih karena hari ini 7 Oktober, adalah Hari Raya Bunda Maria Rosario. Anda mungkin tidak tahu bahwa kata rosario berasal dari bahasa Latin, rosarium, atau mahkota mawar. Awalnya berabad-abad yang lalu, sebuah praktik berkembang di kalangan awam untuk berdoa 150 Salam Maria setiap hari. Ini meniru para biarawan yang berdoa 150 Mazmur setiap hari. Jadi, sebagai cara awam untuk menjadi seperti seorang religius, mereka melakukannya setiap hari. Doa-doa Salam Maria ini sebenarnya ada di dalam Alkitab. Nah Romo, di mana doa-doa itu? Baiklah, mari kita lihat bab pertama kitab Lukas. Di sini malaikat menyapanya dan berkata, "Ia penuh rahmat dan Tuhan menyertainya." Jadi, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan menyertaimu. Kemudian Elizabeth berkata kepadanya bahwa ia terberkati di antara para wanita karena terberkatilah mereka yang mendengar sabda Allah dan mengikutinya. Jadi, terberkatilah engkau di antara para wanita dan terberkatilah buah rahimmu Yesus. Nah, itu berasal dari perkataannya bahwa terberkatilah buah rahimnya karena ia mengandung embrio Kristus di dalamnya. Kemudian ia menunjukkan bahwa Maria itu kudus, seperti yang saya katakan karena ia menyebutnya terberkatilah itu kudus, dan ia menegaskan bahwa ia adalah Bunda Tuhan kita. Karena ia berkata, "Bagaimana mungkin Bunda Tuhanku datang kepadaku?" Jadi, Santa Maria, Bunda Allah. Anda tahu, kita dapat melihat ini sebagai kata-kata malaikat atau kata-kata Santa Elizabeth, bukan kata-kata pagan yang dibuat-buat. Nah, ingatlah, sepenting itu, rosario bukanlah sekadar rangkaian, atau tentang rangkaian Salam Maria, itu hanyalah musik latar. Rasanya seperti menonton film dengan musik latar yang bagus. Ingat film Jaws? Musiknya menambah intensitas plot film, membuatnya semakin bagus. Tahukah kamu, plotnya selalu lebih baik daripada musiknya. Musik justru menambahnya. Ya, kecuali kalau filmnya Saturday Night Fever.
Kalau begitu, musiknya pasti lebih bagus daripada plotnya. Tapi apa yang sedang saya bicarakan? Baiklah. Dengan cara yang sama, Salam Maria seperti yang saya katakan adalah musik latar, tetapi alurnya adalah misteri Rosario. Dan apakah misteri itu? Misteri-misteri itu adalah kisah-kisah Alkitab tentang kehidupan Yesus dan ibunya, Maria. Misalnya, kabar sukacita, dan kunjungan Maria, atau bahkan setelahnya, pemanggulan salib dan kebangkitan, dan seterusnya. Ini semua adalah misteri yang kita doakan ketika kita berdoa Rosario. Inilah yang kita renungkan. Dan seperti yang saya sebutkan, orang-orang mulai berdoa 150 Salam Maria untuk menghormati Mazmur setiap hari. Nah, segera setelah itu, misteri kehidupan Yesus dan Bunda Maria ditambahkan ke Salam Maria tersebut. Begitulah Rosario berkembang. Rosario sepenuhnya berdasarkan kitab suci. Semuanya. Tapi bagaimana itu terjadi? Baiklah, tradisi Saleh mengatakan bahwa Rosario diberikan kepada Santo Dominikus dalam penampakan Maria pada tahun 1214. Meskipun benar, tidak ada dokumen gereja tertentu yang secara khusus mendukung hal ini. Rosario telah dikenal sejak abad ke-9, atau bahkan abad sebelumnya dalam berbagai bentuk. Jadi, sementara beberapa orang mengatakan bahwa Maria yang memberikan Rosario kepada Santo Dominikus hanyalah sebuah legenda, Romo Don Calaway tidak setuju. Ia menunjukkan bahwa perkembangan Rosario berutang banyak kepada para pengikut Santo Dominikus. Pada abad ke-16, Rosario kemudian dikembangkan menjadi bentuknya yang kita miliki saat ini, dengan 15 misteri. Anda memiliki 5 misteri gembira, 5 misteri duka, dan 5 misteri mulia. Sekarang, sekali lagi, misteri-misteri ini semuanya tentang kehidupan Yesus dan Maria yang kita temukan dalam Alkitab. Namun, pada tahun 2002, Yohanes Paulus II menambahkan 5 misteri cahaya, yang disebut misteri bercahaya ke dalam Rosario. Nah, beberapa orang tidak senang dengan itu, tetapi Anda harus melihat di sini karena itu masuk akal karena Pius XII menyebut Rosario sebagai kompendium Injil. Dengarkan ini. Ini pada dasarnya, jika itu adalah kompendium dengan Injil, itu adalah kelahiran Yesus, itu adalah peristiwa gembira. Lalu kita memiliki kematian Yesus, yang merupakan yang duka cita, dan kita memiliki kebangkitan Yesus dalam misteri mulia. Tetapi kehidupan Yesus, apa yang terjadi antara kelahirannya dan kematiannya tidak ada. Kita menyebut misteri-misteri peristiwa itu, misteri terang. Jadi, masuk akal untuk menambahkannya. Anda tahu, terkadang sesuatu yang tradisional tidak selalu berarti lebih tua dan bahkan lebih baik. Seperti banyak bagian dari Misa Novus Ordo sebenarnya lebih tua dari bentuk luar biasa, atau Misa Tridentin. Orang-orang tidak tahu itu. Jadi bagaimana mungkin doa ini bersifat pagan dan tidak alkitabiah? Doa ini alkitabiah, bro. Itulah sebabnya hari ini 7 Oktober, kita merayakan Hari Raya Bunda Maria Bunda Rosario. Hari Raya ini pertama kali dikenal sebagai Bunda Maria Bunda Kemenangan. Saat itulah saya masih bermain sepak bola SMA. Kami berdoa kepada Bunda Maria Bunda Kemenangan dan itu untuk menghormati hari ulang tahun kemenangan umat Kristen atas Angkatan Laut Ottoman Muslim di Lepanto pada tahun 1571. Anda mungkin pernah mendengar tentang keajaiban Lepanto. Apa itu? Nah, Kekaisaran Ottoman Turki telah menginvasi sebagian besar Kekaisaran Bizantium Kristen pada tahun 1400-an, dan beberapa tahun berikutnya bangsa Turki memperluas kekaisaran mereka ke barat dan menegaskan kekuatan angkatan laut mereka di laut. Sekarang, mereka membawa sebagian besar dunia Kristen di bawah hukum Islam. Kita melihat hal itu dalam beberapa hal lagi hari ini. Jadi, kita perlu berdoa Rosario seperti yang mereka lakukan pada tahun 1500-an. Apa yang terjadi adalah, saat itu, 3 kekuatan Katolik, Genoa, Spanyol, dan negara kepausan membentuk aliansi. Mereka menyebutnya Liga Suci, dan mereka membela peradaban Kristen melawan invasi Turki. Ingat, Katekismus mengizinkan pembelaan diri. Inilah yang terjadi. Jadi armada Liga Suci ini berlayar untuk menghadapi Turki di dekat pantai barat Yunani, dan pada tanggal ini, 7 Oktober tahun 1571, para awak kapal di lebih dari 200 kapal berdoa Rosario sebagai persiapan untuk pertempuran, dan begitu pula orang-orang Kristen di seluruh Eropa. Hal ini didorong oleh Paus Pius V untuk mengumpulkan orang-orang di gereja mereka dan untuk memohon kepada Perawan Maria melawan pasukan Turki yang menakutkan ini dan semua musuh Tuhan yang mencoba menjatuhkan kekristenan. Nah, karena kalah jumlah, hanya mukjizat yang bisa menyelamatkan mereka dan itulah yang terjadi. Paus sangat tersentuh, sehingga beliau menetapkan sebuah pesta yang disebut Bunda Maria Bunda Kemenangan, yang kemudian diubah menjadi Pesta Rosario Suci, dan akhirnya dikenal sebagai Bunda Maria Bunda Rosario, yang saya katakan kita rayakan hari ini.
Tahukah Anda, jika Ottoman menang, maka ada kemungkinan nyata invasi Romawi Kristen akan terjadi, yang akan mengakhiri seluruh kekristenan. Jadi, jangan membuat kesalahan seperti yang dilakukan banyak orang yang menganggap Rosario sebagai doa yang sia-sia dan berulang-ulang. Rosario bukanlah serangkaian Salam Maria, melainkan meditasi tentang misteri kehidupan Yesus yang ada di dalam Alkitab, dan banyak pengusir setan mengatakan bahwa Rosario adalah senjata ampuh melawan kejahatan karena mereka takut akan kerendahan hati Maria lebih dari apapun. Anda tahu, banyak janji juga terkait dengan berdoa Rosario dan itu akan menjadi topik untuk lain waktu. Tetapi oleh karena itu, untuk saat ini jadikanlah Rosario sebagai bagian dari kehidupan doa Anda sehari-hari. Jadi terima kasih Sal, atas pertanyaannya dan pastikan Anda memiliki kesempatan hari ini dan setiap hari untuk berdoa Rosario. Jangan takut, Rosario sepenuhnya Alkitabiah. Tuhan memberkati Anda. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, saudara-saudariku umat Katolik. Mari kita simpulkan beberapa ajaran Romo Chris Eylar sebagai berikut. Pertama, fondasi Alkitabiah Rosario. Doa Salam Maria berakar pada kitab suci, khususnya Lukas 1, di mana malaikat Gabriel menyapa Maria dan Elizabeth memberkatinya. Fondasi Alkitabiah ini menepis anggapan keliru bahwa Rosario adalah praktik non-Alkitabiah atau pagan. Kata-kata doa ini bukanlah rekayasa manusia, melainkan diambil dari kitab suci yang diilhami Allah, sehingga Rosario memiliki fondasi Alkitabiah yang kokoh. Wawasan ini penting untuk memahami Rosario sebagai bentuk doa yang sah dan berlandaskan Alkitab. Kedua, perkembangan sejarah mencerminkan devosi awam. Rosario berawal sebagai cara umat awam untuk meniru mazmur monastik, dengan mendoakan 150 Salam Maria setiap hari sebagai pengganti 150 mazmur yang dideraskan para biarawan. Demokratisasi doa ini menunjukkan bagaimana devosi Katolik beradaptasi dari waktu ke waktu untuk melibatkan umat awam dalam praktik spiritual yang mendalam. Evolusi Rosario dari lisan pribadi menjadi doa terstruktur dengan misteri yang menyertainya mencerminkan pertumbuhan organik gereja dalam kehidupan devosional. Ketiga, peran misteri sebagai alur meditatif. Romo Chris Eylar membandingkan doa Salam Maria dengan musik latar sebuah film, dengan misteri sebagai alurnya. Analogi ini menggarisbawahi bahwa Rosario bukanlah tentang pengulangan yang tak bermakna, melainkan tentang merenungkan kehidupan Kristus dan Maria, peristiwa-peristiwa penting Injil yang membentuk iman Kristen. Meditasi ini memungkinkan umat beriman untuk masuk ke dalam kisah Alkitab, memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan. Keempat, penambahan misteri terang menyempurnakan Injil. Penambahan misteri terang oleh Yohanes Paulus II pada tahun 2002 mengisi celah naratif dengan berfokus pada pelayanan publik Kristus, ajarannya, mukjizat-mukjizatnya, dan pewahyuan kerajaan Allah. Tambahan ini mencerminkan tradisi gereja yang hidup, menunjukkan bahwa bahkan doa-doa kuno pun dapat diperkaya dalam terang refleksi teologis dan kebutuhan pastoral yang berkelanjutan. Hal ini menyoroti sifat Rosario yang dinamis, tidak beku, melainkan terus berkembang. Kelima, Rosario sebagai instrumen historis peperangan rohani. Hari Raya Bunda Maria Rosario memperingati pertempuran Lepanto tahun 1571, di mana pasukan Kristen mengaitkan kemenangan mereka atas armada Ottoman yang jauh lebih besar dengan kekuatan doa Rosario. Peristiwa bersejarah ini menggambarkan peran Rosario melampaui devosi pribadi. Rosario dipandang sebagai senjata pertahanan spiritual komunal yang melindungi peradaban Kristen. Wawasan ini menghubungkan doa dengan konsekuensi dunia nyata dan campur tangan ilahi. Keenam, senjata spiritual melawan kejahatan. Banyak pengusir setan dan pemimpin spiritual menganggap Rosario sebagai alat yang ampuh melawan kejahatan, menekankan bahwa kerendahan hati dan kemurnian Maria lebih menakutkan iblis daripada apapun. Keyakinan ini memperkuat peran Rosario bukan hanya sebagai doa, tetapi juga sebagai bentuk perisai rohani, yang melindungi individu dan komunitas dari bahaya rohani melalui doa meditatif dan kepercayaan akan perantaraan Maria. Ketujuh, Hari Raya dan makna liturgi. Dirayakan setiap tahun pada tanggal 7 Oktober, Hari Raya Bunda Maria Bunda Rosario menghubungkan Rosario dengan kalender liturgi dan memori historis gereja. Awalnya disebut Bunda Maria Bunda Kemenangan, kemudian Bunda Maria Bunda Rosario. Hari raya ini memastikan umat Katolik mengenang kekuatan doa Maria dalam sejarah dan kehidupan rohani mereka sendiri. Pengakuan institusional ini menyoroti pentingnya Rosario dalam identitas dan tradisi Katolik. Romo Chris Eylar secara efektif menghilangkan kesalahpahaman umum tentang Rosario, menyajikannya sebagai bentuk doa yang berlandaskan Alkitab, kaya akan sejarah, dan memiliki potensi spiritual yang mengajak umat beriman untuk merenungkan Injil lebih dalam. Penjelasan Romo Chris Eylar menggabungkan teologi, sejarah, dan dorongan pastoral, menjadikan Rosario mudah dipahami dan bermakna bagi umat Katolik modern. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku percaya akan Roh Kudus
jejak Kristus yang